Raka selalu merasa hidupnya cukup tenang sejak menikah dengan Vina 2 tahun lalu. Ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan kontraktor. Gajinya lumayan, dan ia merasa rumah tangganya berjalan baik. Vina juga bekerja, tapi Raka tetap menanggung sebagian besar kebutuhan rumah. Menurutnya itu wajar. Ia suami, kepala rumah tangga. Selama Vina bersikap baik, ia tidak mempermasalahkan soal uang. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Raka tinggal bersama ibunya, Bu Rini. Ia tak tega membiarkan ibunya sendirian di desa, jadi ia mengajaknya tinggal bersama mereka. Awalnya Vina setuju. Vina bilang ia tidak masalah tinggal dengan mertua. Namanya juga orang tua kita, katanya waktu itu. Ucapan itu membuat Raka semakin yakin kalau ia memilih istri yang tepat. Namun, semua keyakinan itu perlahan berubah, meski bukan lewat mata Raka sendiri. Justru lewat mata ibunya. Setiap pagi, Raka berangkat ke kantor sekitar jam 7. Istrinya, Vina, berangkat jam 9 karena kantornya dekat dan jam kerjanya lebih fleksibel. Sepanjang 2 jam waktu selisih itu, ada perlakuan yang tidak pernah disangka Raka. "Bu, saya minta tolong, cuci piringnya sekarang, jangan ditunda-tunda," kata Vina dengan nada tinggi suatu pagi. Nada itu tidak pernah ia tunjukkan saat suaminya ada di rumah. Bu Rini langsung bangun dari duduknya, mengambil piring yang baru saja dipakai Vina sarapan. "Maaf nak, tadi ibu pikir mau nyuci sekalian yang lain." "Bilang saja malas Bu, jangan alasan," balas Vina. Ia kemudian berdiri, memeriksa kompor dan meja dapur. "Nanti kalau Raka lihat dapur berantakan, saya yang disalahin." Bu Rini menunduk. "Ibu nggak malas nak, ibu kerjain." "Ya sudah, buruan, saya mau mandi." Vina berjalan masuk ke kamar sambil menutup pintu dengan keras. Bu Rini menghela napas panjang. Sejak awal tinggal bersama, ia mulai merasakan sikap asli menantunya itu. Tapi ia diam saja. Ia tahu Raka mencintai istrinya. Ia tidak mau anaknya kecewa atau sedih kalau tahu kenyataan. Ibu Rini menyimpan semua itu di dalam hati. Namun, perlakuan itu tidak hanya soal piring atau dapur. Hampir setiap hari ada saja hal kecil yang dijadikan alasan untuk menyuruh Bu Rini bekerja di luar batas wajar. Kadang mencuci semua pakaian Vina, walaupun hanya sedikit. Kadang menyetrika baju kerja Vina sampai benar-benar rapi. Padahal Bu Rini sudah tua dan lengannya sering sakit. Tetap saja Bu Rini tidak berani bicara pada Raka. Raka pulang kerja biasanya sore hari. Saat tiba, rumah selalu tampak rapi. Vina langsung menyambut dengan sikap manis dan perhatian. "Mas capek, ini aku sudah masak, ibu juga bantu-bantu di dapur," katanya, tersenyum. Di depan suaminya, Vina berubah jadi istri yang sempurna. Tidak pernah membentak, tidak pernah menyuruh-nyuruh. Semua terlihat normal. Raka pun percaya. Ia tidak pernah melihat hal janggal, sampai ia sering mengatakan, "Aku bersyukur banget punya istri kayak kamu, Vin." Dan Vina akan memeluknya dari belakang sambil tersenyum kecil. Senyum palsu yang hanya Bu Rini tahu artinya. Ada suatu kejadian yang cukup membuat Bu Rini benar-benar takut. Suatu siang, Bu Rini melakukan kesalahan kecil. Ia memecahkan gelas favorit Vina tanpa sengaja. Gelas itu jatuh ketika ia mengeringkan piring di rak. Tiba-tiba, gelas pecah. Bu Rini terdiam. Ia tahu reaksi Vina pasti buluk. Suara pintu kamar terbuka. "Apa itu, Bu?" teriak Vina, datang ke dapur. "Iya nak, gelasnya jatuh. Maafkan ibu. Ibu nggak sengaja." "Ya Allah Bu, itu gelas saya beli mahal. Ibu tuh ya kalau kerja yang bener. Masa gelas doang nggak bisa jaga?" Bu Rini hanya bisa menunduk sambil mengambil pecahan gelas itu. "Maaf nak, ibu ganti nanti dari uang pensiun ibu." Vina melotot. "Ya jelas ganti. Jangan cuma tinggal di sini numpang gratis tapi nyusahin." Kalimat itu menusuk Bu Rini lebih tajam dari pecahan gelas. Ia menggigit bibirnya agar tidak menangis. Namun ucapan berikutnya bahkan lebih buruk. "Dan kalau ibu berani bilang ke Raka, saya pastikan ibu nggak akan betah di rumah ini. Saya bisa bikin Raka percaya kalau ibu yang masalah, bukan saya." Bu Rini terdiam. Napasnya tersekat. Ancaman itu membuatnya takut, bukan untuk dirinya, tapi karena ia tahu Raka orang yang mudah percaya pada istrinya. Raka tidak pernah berpikiran buruk tentang Vina. Ia tidak mau rumah tangga anaknya hancur karena mulutnya. Sejak hari itu, ancaman Vina benar-benar membuat Bu Rini semakin diam dan menahan diri. Bahkan ketika perlakuan buruk semakin menjadi-jadi, Bu Rini tidak punya keberanian untuk mengadu. Raka mulai curiga sedikit demi sedikit. Meski bukan pada istrinya,
melainkan pada ibunya. Sikap Bu Rini sering tampak lelah. Kadang ia seperti takut ketika Raka bertanya sesuatu. "Bu, tadi siang makan apa?" tanya Raka suatu sore. Bu Rini terlihat kaget sebentar sebelum menjawab. "Oh, makan biasa, Nak." "Kenapa kayak takut gitu jawabnya?" Raka mengerutkan dahi. "Enggak, Ibu enggak apa-apa. Mungkin kurang enak badan," jawab Bu Rini cepat. Vina yang mendengar itu langsung menyela sambil tersenyum. "Ibu itu tadi pagi memang kelihatan kecapean, Mas. Aku sudah bilang jangan kebanyakan kerja, tapi Ibu nggak mau istirahat?" Bu Rini menunduk lagi. Ia ingin berkata, "Akulah yang disuruh-suruh." Tapi ia tidak berani. Itu membuat Raka menghela napas dan berkata lembut, "Ibu istirahat ya, kalau capek bilang, jangan maksa." "Iya." Bu Rini mengangguk, wajahnya terasa panas karena ingin menangis, tapi ia tahan. Malam itu, ketika Raka sudah tidur, dan Vina sibuk di ponselnya, Bu Rini duduk sendiri di teras rumah. Ia memandang gelapnya jalan depan rumah sambil menggenggam tangannya sendiri. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Kalau semua ini bertahan lama, aku takut sesuatu yang buruk terjadi. Ia tidak tahu bahwa pikiran itu akan menjadi kenyataan pada suatu hari yang kelak mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Raka bekerja, Vina berpura-pura menjadi istri baik, dan Bu Rini menjalani hari-harinya dengan diam, berharap tidak membuat kesalahan baru. Namun semakin lama, perlakuan Vina semakin kasar. Ia sering bicara ketus, menyuruh Bu Rini melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan mulai berani merendahkan ibu mertua secara terang-terangan. Semuanya tentu hanya terjadi ketika Raka tidak ada. Suatu pagi, ketika Raka sudah berangkat ke kantor, Vina keluar dari kamar dengan wajah masam. "Bu, saya mau sarapan roti isi telur. Tolong bikinin, cepat." Bu Rini segera menuju dapur. "Iya Nak, Ibu buatkan." Belum sempat ia mengambil bahan-bahan, Vina sudah mengomel. "Jangan lama Bu, saya bisa telat kantor." Bu Rini mempercepat gerakan tangannya. Begitu selesai, ia menghidangkan roti itu di meja. Vina hanya melihatnya sambil berdecak. "Telurnya kurang matang, buat lagi, yang ini Ibu makan saja." Bu Rini menunduk. "Iya Nak." Ia membuat ulang meski hatinya terasa perih. Ia mencoba sabar. Dalam pikirannya hanya ada satu alasan, agar rumah tangga anaknya tidak rusak karena dirinya. Siangnya Vina tidak bekerja, katanya ada urusan lain. Ia bersolek seperti hendak bertemu seseorang. Bu Rini memperhatikan diam-diam dari dapur. Perasaan tidak enak menyelinap. Baru setengah jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Laki-laki muda turun dari mobil itu. Gayanya santai, pakaiannya rapi, dan wajahnya tampak terlalu dekat dengan Vina saat ia keluar. "Oh, ini teman saya, Bu," kata Vina cepat sebelum Bu Rini sempat bertanya. Laki-laki itu tersenyum kecil, lalu melirik ke arah Vina. "Kita masuk?" Vina mengangguk. "Masuk aja, nanti Ibu bantu bersihin ruang tamu ya." Bu Rini memandang keduanya dengan hati yang tidak tenang. Begitu pintu ditutup, ia mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Ia tidak mendengar jelas, tapi beberapa kata membuatnya semakin yakin ada yang tidak benar. "Nanti malam uangnya, suamiku nggak curiga. Kalau sudah cair, kita bagi." Bu Rini mulai gemetar. Ia berdiri di balik tembok dapur, tidak berani muncul. Ia takut dimarahi hanya karena terlihat mendengar mereka. Ia ingin memberitahu Raka, tapi ancaman Vina masih terngiang jelas. "Kalau kamu bilang apa-apa ke Raka, aku bisa bikin dia benci sama kamu." Bu Rini memilih diam. Kejadian seperti itu terjadi beberapa kali. Laki-laki itu datang lagi. Katanya masih teman kerja. Tapi cara mereka bicara, cara mereka duduk berdekatan, cara Vina tertawa kecil sambil menyentuh lengannya, semua terlalu jelas bagi mata orang tua. Suatu sore, laki-laki itu datang lagi ketika Raka sedang lembur. Vina menyuruh Bu Rini masuk kamar dan tidak keluar sampai mereka selesai bicara. Tetapi ketika Bu Rini hendak menuju kamarnya, ia mendengar laki-laki itu berkata dengan suara rendah namun tidak cukup pelan. "Kalau Ibu Raka itu tahu rencana kita, bisa kacau." Vina menjawab cepat. "Makanya, aku harus segera singkirkan dia. Dia terlalu banyak tahu." Bu Rini berhenti di ujung lorong. Nafasnya tercekak. Tangannya gemetar.
Ia merasa seluruh dunia runtuh seketika. Ia ingin menangis, ia ingin lari, tapi ia tidak tahu harus kemana. Hari demi hari, mental Bu Rini semakin tertekan. Tidurnya tidak nyenyak, wajahnya semakin pucat. Raka mulai menyadari perubahan itu. "Ibu sakit ya? Atau ada yang dipikirin?" tanya Raka pada malam hari. Bu Rini langsung menggeleng keras. "Enggak, Nak. Ibu cuma kurang tidur." Ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ia takut rumah tangga anaknya hancur karena perkataannya. Ia takut Raka justru menyalahkannya. Vina, yang duduk di samping Raka, langsung merangkul suaminya. "Sudahlah, Mas. Ibu mungkin cuma kangen kampung." Bu Rini menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan halus. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang panas. Bu Rini sedang mencuci baju Vina di halaman belakang. Tiba-tiba Vina keluar dengan wajah marah. "Bu, kenapa baju kerja saya yang warna biru belum dicuci? Saya mau pakai nanti sore." Bu Rini salah tingkah dan kaget. "Ibu pikir itu dipakai besok, Nak. Maaf." Selalu alasan, selalu salah paham. Sudah tua tapi tetap nyusahin. Bu Rini menggunduk dalam. "Maafkan Ibu." Vina menghela nafas kasar lalu mendekat. "Saya sudah nggak tahan. Mulai sekarang, Ibu pergi saja dari rumah ini." Perkataan itu membuat tubuh Bu Rini lemas. "Nak, jangan begitu. Ibu..." "Saya nggak peduli. Silakan pergi. Hari ini juga." Vina mendorong keranjang pakaian yang sedang dicuci hingga terbalik. Air sabun tumpah ke tanah. Bu Rini menangis kecil tapi tidak ada kekuatan untuk melawan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak kenal siapa-siapa di kota ini. Tapi Vina tidak peduli. "Pergi, Bu. Saya nggak mau lihat Ibu di rumah waktu Raka pulang." Bu Rini mengambil tas kecilnya, memasukkan dompet dan beberapa baju. Hatinya hancur, tapi ia tidak berani membantah. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, dengan tubuh gemetar dan wajah basah air mata. Di gerbang, Vina berkata, "Kalau berani bilang ke Raka, ingat, saya bisa bikin dia benci sama kamu." Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi di bawah terik matahari dengan tubuh gemetar dan wajah basah air mata. Sore itu, saat Raka pulang, ia menemukan rumah sepi tanpa ibunya. "Ibu kemana?" tanya Raka. Vina pura-pura sedang sibuk memasak. "Oh, Ibu tadi siang keluar, katanya mau ke pasar." "Jam segini belum pulang?" Raka mengernyik. "Namanya juga orang tua, Mas. Mungkin ketemu teman." Raka tampak tidak tenang. Ia menelpon, tapi HP ibunya tidak aktif. Ia mencoba beberapa kali, tetap tidak tersambung. Wajah Raka berubah cemas. Vina pura-pura panik. "Waduh, kok belum pulang ya? Besok pagi kita cari, Mas. Sekarang sudah gelap." Tapi di balik kepura-puraannya, Vina jelas takut untuk alasan lain. Bukan takut Bu Rini hilang, tapi takut rencananya kacau jika Bu Rini sampai bertemu seseorang dan menceritakan semuanya. Ia hanya berdoa Bu Rini tidak kembali. Tanpa Vina sadari, apa yang ia lakukan hari itu akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Pencarian Bu Rini dimulai sejak pagi. Raka hampir tidak tidur semalaman karena memikirkan keberadaan ibunya. Setiap suara motor lewat membuatnya berdiri dan memeriksa jendela, berharap itu ibunya. Tapi sampai matahari terbit tidak ada tanda-tanda. Begitu subuh selesai, Raka sudah siap keluar rumah. Ia membawa jaket, dompet, dan ponsel. Wajahnya lelah, mata sembab. "Vin, aku mau cari ibu sekarang," katanya sambil merapatkan resleting jaket. Vina berdiri di ruang tamu, berpura-pura cemas. "Mas yakin? Ini masih pagi banget. Kita nunggu siang aja." "Nggak bisa. Ibu nggak pernah pergi sejauh ini. HP-nya juga mati." Vina menggigit bibir pura-pura gelisah. "Ya sudah, hati-hati ya. Aku telepon teman-teman dulu, siapa tahu ada yang lihat ibu." Raka mengangguk dan langsung keluar rumah. Begitu suara motor suaminya menjauh, Vina mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. "Dia udah pergi," katanya singkat. Suara laki-laki terdengar di seberang.
Oke, kita ikuti saja dari jauh. Vina menutup telepon sambil menghela napas. Yang ia takutkan hanya satu, Bu Rini ditemukan dalam keadaan masih bisa bicara. Itu bisa menghancurkan semuanya. Raka memulai pencarian dari rute yang biasanya dilalui ibunya. Warung terdekat, pasar kecil, taman kota, halte tempat orang kadang duduk beristirahat. Semua ia datangi, semua ia tanyai. Setiap kali ia bertanya, "Bu, lihat perempuan tua pakai kerudung abu-abu?" Jawaban yang ia terima hampir selalu sama. "Maaf nak, ndak lihat." Raka mengusap wajahnya berkali-kali. Hatinya campur aduk. Ia membayangkan ibunya tersesat, kelaparan, atau jatuh sakit. Pikiran buruk terus datang. Di kejauhan sebuah mobil hitam selalu berada di rute yang sama. Vina duduk di kursi depan bersama laki-laki selingkuhannya itu yang menyetir. Mereka mengikuti Raka dari jauh agar tidak ketahuan. "Kita harus pastikan Bu Rini nggak ketemu," kata Vina pelan. Selingkuhannya mengangguk. "Kalau ketemu, kita harus bertindak." Hampir setengah hari Raka berkeliling tanpa hasil. Matahari sudah tinggi, keringat membasahi bajunya. Napasnya semakin berat. Ia berhenti di pinggir jalan untuk minum. Saat ia meneguk dari botol, dari kejauhan ia melihat seorang perempuan tua berjalan perlahan di sisi trotoar. Punggung itu, langkah itu, Raka memicingkan mata. "Ibu?" Tanpa menunggu lagi, ia menstarter motor dan mendekat. Di saat yang sama, mobil hitam Vina juga melihat sosok itu. "Itu dia," kata selingkuhannya dengan nada tegang. "Kejar!" Vina berkata cepat, wajahnya tegang. Mobil melaju lebih cepat, tapi tetap menjaga jarak agar Raka tidak menyadari keberadaan mereka. Raka semakin mendekat. Dari jarak sekitar 5 meter, ia yakin, "Ibu!" Namun sebelum ia bisa menghentikan motor, suara mesin mobil dari belakang terdengar keras. Vina tersentak. "Cepat, jangan biarkan dia bicara." Selingkuhannya menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat cepat menuju arah Bu Rini yang berjalan pelan, tidak menyadari bahaya. Tetapi keberanian selingkuhannya justru membuatnya kehilangan kontrol. Jalanan sempit, ada lubang besar di sisi kiri. Ia mencoba menghindar, tapi terlambat. "Rem! Rem!" teriak Vina. Mobil tergelincir, oleng keras ke kanan, lalu brak, menabrak tiang listrik dan terbalik ke bahu jalan. Suara benturan itu keras, mengejutkan orang sekitar. Raka yang melihat langsung panik. Ia hampir menjatuhkan motornya sendiri. Tapi bukannya mendekat ke mobil yang terbalik, ia berlari ke arah Bu Rini. "Ibu!" Raka memegang bahu ibunya. Wajahnya campur aduk antara lega dan khawatir. "Ibu kenapa? Kok bisa di sini? Ibu sakit." Ibu Rini menatap Raka dengan mata yang sudah sembab dan lelah. Ia tidak sanggup berkata apa-apa, hanya menggelengkan dengan tangan gemetar. Di belakang mereka, suara orang-orang mulai ramai. "Ada kecelakaan, ada 2 orang di dalam." Raka menoleh ke arah mobil. Ia mendekat sedikit, penasaran siapa korbannya. Tapi begitu ia melihat wajah perempuan di dalam mobil itu, jantungnya seperti berhenti. Itu Vina. Wajahnya penuh darah, terjepit sabuk pengaman, tidak sadarkan. Dan laki-laki yang menyetir, siapa dia? Ya Allah. Raka mundur 2 langkah. Gambaran aneh berputar di kepalanya. Kenapa Vina sama laki-laki lain? Orang-orang memecahkan kaca untuk mengeluarkan korban. Selingkuhan Vina dinyatakan meninggal di tempat. Vina masih bernapas, tapi sangat lemah. Ambulans datang tak lama kemudian. Di rumah sakit, Raka duduk di ruang tunggu. Bu Rini duduk di sampingnya. Ia tampak tertunduk, tidak bicara apa-apa. Tak berselang lama, perawat keluar dan berkata, "Suaminya Vina?" "Ya, saya," jawab Raka cepat. "Ini barang-barangnya," kata perawat sambil menyerahkan tas dan ponsel Vina. Raka mengambilnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena firasat buruk. Ia membuka ponsel itu. Tidak dikunci sidik jari karena kecelakaan membuat sensornya retak. Begitu terbuka, notifikasi chat muncul. Pesan dari laki-laki yang tadi meninggal itu. Raka membaca satu persatu. "Besok kita cairkan tabungan dia sayang. Kamu sudah usir ibunya? Kalau ibunya tahu bisa gagal semua. Tenang, Raka itu bodoh. Dia percaya sama kamu." Darah Raka serasa naik ke kepala. Napasnya berat. Tangan bergetar hebat.
Setiap chat yang ia baca membuat dadanya seperti dihantam batu. Ia menemukan foto-foto mereka berdua, tawa, pelukan, bahkan rencana-rencana keuangan yang ingin mereka ambil dari rekeningnya. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. "Ibu," suaranya pecah. Bu Rini menatapnya. Ada air mata yang akhirnya ia tahan selama ini, akhirnya ikut turun. "Maafkan ibu, nak. Ibu takut bilang. Ibu takut rumah tangga kalian rusak." Raka langsung memeluk ibunya. Tangisnya pecah, bukan hanya karena pengkhianatan istrinya, tapi karena ibunya harus menahan semuanya sendirian selama ini. Ibu harusnya bilang, ibu gak salah. Semua ini karena dia. Bu Rini tangis di pelukan anaknya. Untuk pertama kalinya, semua kebenaran terbuka. Beberapa jam kemudian dokter keluar dan memberi kabar. Istri bapak selamat, tapi kondisinya kritis dan kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan lagi. Raka mengangguk pelan. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Benar atau tidak, ia merasa tidak lagi punya istri. Malam itu Raka berdiri di depan pintu ruang ICU tempat Vina dirawat. Ia menatap tubuh perempuan yang pernah ia cintai. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh alat medis. Namun yang membuatnya paling sulit menerima adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa sedih lagi. Yang ada hanyalah hampa dan marah, sangat marah. 2 hari setelah kecelakaan, kondisi Vina perlahan membaik. Ia masih di ruang perawatan khusus dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Kakinya sudah mulai kehilangan sensasi. Dokter bilang itu kemungkinan permanen. Raka yang setiap hari datang, duduk di kursi samping ranjang. Namun, ia tidak pernah menyentuh Vina. Ia tidak mengusap tangan, tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk diam, memandangi istrinya dengan mata kosong. Bu Rini selalu menemaninya, meski hatinya juga penuh luka. Ia melihat anaknya hancur dari dalam, tapi tetap berusaha kuat. Hari ketiga, Vina mulai membuka mata sepenuhnya. Pandangannya masih kabur, tapi ia bisa melihat sosok Raka duduk tak jauh darinya. "Raka?" Suaranya lemah, serak, nyaris tak terdengar. Raka tidak menjawab. Tatapan matanya datar. Vina langsung merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu Raka pasti sudah tahu semua. Ia tahu rahasia yang selama ini ia sembunyikan sudah terbongkar. Aku... Vina mencoba bicara, tetapi suaranya bergetar. "Mas, maafin aku." Raka tetap diam. Ia tidak menatap mata Vina, hanya melihat lantai. "Mas," Vina menangis pelan. "Aku nggak bermaksud, aku cuma... Kamu cuma apa?" Raka akhirnya membuka suara. Suaranya datar, dingin, tidak seperti Raka yang biasanya lembut. "Cuma menguras uangku? Cuma mempermainkan aku? Cuma pakai rumah ini buat selingkuhanmu?" Vina menangis lebih deras. Aku salah, aku benar-benar salah, tolong dengerin aku." Raka menatapnya namun bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan kekecewaan yang dalam. "Sejak awal kamu manipulasi ibu. Kamu ancam dia. Kamu suruh-suruh dia kayak pembantu. Kamu usir dia dari rumah. Kamu bawa laki-laki itu ke rumah dan bilang dia cuma teman." Vina menutup wajahnya dengan tangan. "Maafin aku takut Mas benci sama aku. Aku hilaf." "Kamu bukan hilaf, kamu sadar. Kamu rencanakan semuanya. Kamu kerjakan itu pelan-pelan supaya aku gak sadar." Vina mengisak kuat. Tangisnya lembut namun putus asa. "Mas, aku masih sayang sama Mas. Aku nyesal, aku benar-benar nyesal." Raka menghela napas panjang. Ia hampir tidak bisa menahan emosinya. Tetapi ia juga tidak bisa menyerap ada rasa iba. "Sayang?" Ia menggeleng. "Kalau sayang kamu gak bakal tega nyakitin ibuku, nyakitin aku. Kamu gak bakal kerjasama sama laki-laki itu buat ngabisin semua yang aku punya." Vina menggigit bibir.
Aku salah, aku benar-benar salah. Aku mau berubah, aku janji. Raka berdiri dari kursi. Wajahnya lelah, seolah semua tenaga dan rasa cintanya terkuras habis. Aku sudah gak percaya lagi, Vin. Vina terdiam. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Mas jangan tinggalin aku. Suaranya itu lirih, penuh ketakutan, penuh penyesalan. Raka menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan itu bukan benci, hanya hampa. Hampa dan selesai. Aku pulang dulu, Bu Rini nunggu. Dokter bakal jaga kamu. Kalau butuh apa-apa, bilang ke perawat. Raka melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh, kehidupan kita berdua selesai di sini. Lalu pintu tertutup pelan. Di kamar itu, Vina hanya bisa menangis sendirian. Tangannya meraih map coklat itu dengan susah payah. Ia membuka isinya. Di dalamnya ada uang dalam jumlah cukup besar, beberapa lembar surat, dan kertas cerai yang sudah ditandatangani Raka. Ia menyentuh tanda tangan itu sambil gemetar. Mas, aku salah. Aku benar-benar salah. Ia menunduk, tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, tidak ada siapapun yang datang menghibur. Tidak ada laki-laki yang ia manfaatkan. Tidak ada suami yang dulunya ia perdaya. Tidak ada ibu mertua yang dulu ia hina. Ia betul-betul sendiri. Penyesalannya datang terlalu terlambat. Sementara itu, Raka keluar dari rumah sakit dengan wajah datar namun tegar. Di luar, Bu Rini sudah menunggu di bangku taman kecil. Bu, gak masuk, lihat dia, tanya Raka. Bu gak kuat, nak. Bu Rini menggeleng pelan. Bu gak kuat, nak. Raka duduk di samping ibunya. Ia memegang tangan Bu Rini. Kali ini genggamannya firm dan penuh rasa sayang. Bu gak salah apa-apa. Mulai sekarang, ibu tinggal sama aku. Kita mulai lagi dari awal. Bu Rini meneteskan air mata diam-diam. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Lebih seperti lega. Terima kasih, nak. Raka menghela napas panjang. Langit sore tampak merah. Angin dingin menyapa, dalam hatinya masih ada luka yang belum sembuh. Tapi ia tahu satu hal, kehidupannya harus terus berjalan. Ia bangkit perlahan. Ayo, pulang, Bu. Bu Rini berdiri, menggandeng lengan anaknya. Mereka berjalan pulang, meninggalkan semua kepalsuan dan kegelapan yang pernah ada di rumah itu. Sementara di kamar rumah sakit, seorang perempuan bernama Vina hanya bisa menatap langit-langit putih, menangis dalam diam, sambil memikirkan semua kesalahan yang kini tidak bisa ia perbaiki lagi. Untuk pertama kalinya, ia menerima hukuman yang tidak ia sangka. Ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang betul-betul mencintainya.